Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak dan Ibu, rekan-rekan Ketua PPDI se-Indonesia sama anggota. Tentunya yang pertama, mari kita senantiasa untuk selalu menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa rapat via Zoom meeting tanpa halangan suatu apapun. Tanpa berbasa-basi, tanpa tutur kata yang panjang. Yang pertama, saya ingin mohon doa restu. Saya dan Pak Jito besok siang berangkat ke Jakarta, ke kantor pusat BRI, dalam rangka menandatangani perjanjian kontrak kerjasama PKS antara PPDI dengan BRI untuk menerbitkan kartu tanda anggota PPDI. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Cito selaku Ketua Umum, dapat saya sampaikan bahwa kartu tanda anggota itu adalah ATM multiguna yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk kebutuhan transaksi kita bersama melalui Bank BRI. Kemudian yang kedua, dengan lahirnya KTA itu akan memberikan pendanaan bagi organisasi kita di semua level sesuai dengan kesepakatan di ADART, yaitu 5.000, 2.500 untuk kecamatan, 1.500 untuk kabupaten, 500 untuk provinsi, dan 500 untuk pusat. Nanti secara otomatis akan kita transfer setelah MOU ini kita jalankan. Nanti teman-teman ketua PPD di semua tingkatan, mulai dari kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, itu harus membuat nomor rekening PPDI dengan Bank BRI. Jadi nanti semua akan masuk ke situ. Kemudian yang kedua, rekan-rekan yang saya hormati, bahwa nanti setelah MOU ini terlaksana, kemudian penjenengan mendaftar di web yang sedang kita siapkan, ini nanti penjenengan juga membuat surat pernyataan yang intinya sanggup dipotong 5.000 selama menjadi perangkat desa. Nah, 5.000 itu nanti bukan untuk saya maupun Pak Jito, tetapi untuk operasional organisasi yang tadi saya sebutkan, untuk provinsi, untuk pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Maka harapan saya agar itu bisa dijalankan atau dilakukan di semua level. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan yang saya hormati, untuk menunjukkan bahwa kita ini kompak, maka besok pagi jam 10, saya harapkan, karena saya minta kuotanya itu 1.000 perangkat desa yang ikut Zoom meeting, maka saya harapkan besok Senin jam 10, semua teman-teman perangkat desa mohon berkenan, terutama para ketua, mohon berkenan untuk ikut Zoom meeting. Barusan saya dihubungi Bu Resti, Kasubdit Perangkat Desa Kementerian Dalam Negeri, minta advis atau minta saran keterkaitan atau keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya penerbitan KTA. Dan sudah saya jelaskan sedemikian rupa, mudah-mudahan besok beliau berkenan untuk hadir di Zoom meeting antara BRI dengan kita maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian rekan-rekan yang kabar gembira yang dapat saya sampaikan, kemarin saya dikontak sama Pak Satria, diberitahu bahwa draft regulasi atau draft peraturan yang mengatur tentang
penerbitan nomor induk pemerintah desa atau NIPD itu sudah di meja Pak Mendagri. Tinggal nunggu arahan beliau, maka selesailah sudah program regulasi dari nomor induk aparatur pemerintah desa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jito, memang saya dan Pak Jito sangat berharap bahwa di akhir masa jabatan saya dengan Pak Jito yang insya Allah berakhir pada tanggal 6 dan 7 Januari 2022, nomor induk aparatur pemerintah desa itu bisa kelar sehingga di 2022 siapapun nanti yang terpilih menjadi pengurus inti atau ketua dan sekretaris jenderal, mereka dapat meneruskan apa yang menjadi cita-cita kita. Perlu saya ulangi dan saya tegaskan lagi bahwa PPDI dengan Kementerian Dalam Negeri sepakat bahwa penghasilan atau gaji kita, saya sekarang lebih cenderung menggunakan kata-kata gaji. Gaji kita nanti akan dilakukan dengan sistem atau dengan mekanisme atau dengan cara seperti layaknya aparatur sipil negara. Jadi setiap bulan tanpa kita harus melihat postur APBD sudah jadi atau belum, gaji kepala desa dan perangkat desa sudah masuk di rekeningnya masing-masing. Nah, dorongan dari KTA inilah yang akan kita sampaikan pada Kementerian Dalam Negeri agar secepatnya menerbitkan regulasi itu. Yang berikutnya adalah perjuangan kita adalah mekanisme tentang pemberian gaji atau siltap itu agar tidak seperti yang terjadi saat ini. Memang di beberapa daerah di kabupaten sudah masuk ke rekening masing-masing melalui bank daerah. Namun demikian masih banyak juga yang belum. Oleh karena itu kepada seluruh rekan-rekan perangkat desa agar mensukseskan program penerbitan KTA. Karena dengan penerbitan KTA melalui Bank BRI ini, maka organisasi kita akan bisa berjalan dengan sisi pendanaan yang baik, karena ada iuran yang bisa dipakai untuk operasional teman-teman pengurus. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan yang saya hormati, yang berkaitan dengan data seperti tadi yang disampaikan Pak Jito, nanti teknisnya adalah penjenengan mendaftar nanti membayar melalui, bukan membayar ya, buka rekening pertama itu 100.000, yang kemudian nanti setelah mendaftar itu nanti akan dicetakkan kartu tanda anggota melalui BRI setempat. Jadi nanti tetap melalui BRI setempat, bukan langsung dari pusat semua, tetapi melalui BRI setempat. Ini yang dijelaskan oleh Mas Yudi selaku divisi pemasarannya. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke daerah kami, bagaimana ini nanti draft regulasi NIPD keluar, dari KTA-nya sudah berproses di pusat, sudah jadi. Nah, untuk PKU-nya gimana nanti pelaksanaannya, Pak? Karena kami sekarang lagi berjuang begitu di TUN. Apakah data yang kemarin kami kirim melalui DPMD Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, yang sudah disampaikan di bulan Agustus kemarin itu tetap terpakai, artinya tetap disahkan, atau bagaimana pendapat dari Pak Sekjen dan Pak Ketum dalam hal ini?